Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Permana dari kelompok Majestic 4.0. Di sini akan saya menjelaskan konsep 3R, yaitu reduce, recycle, and reuse. Dalam dunia industri, manajemen logistik memang memegang peran penting dalam menjaga efisiensi dan keberlanjutan. Konsep 3R ini menjadi fondasi penting dan utama untuk mewujudkan praktik manajemen logistik yang ramah lingkungan dan hemat sumber daya. Apa sih pentingnya 3R ini dalam manajemen logistik industri? Penerapan prinsip 3R ini itu untuk menjadi semakin pentingnya mencapai efisiensi operasional, pengurangan limbah, dan keberlanjutan lingkungan. Strategi ini dapat mengurangi konsumsi sumber daya, menurunkan biaya, dan berkontribusi pada ekonomi sirkular atau perputaran uang. Lalu, reduce. Strategi mengurangi limbah dan pengurangan sumber daya ada tiga proses di sini. Efisiensi proses, identifikasi dan eliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah, lalu optimasi pengadaan, koordinasi rantai pasok untuk mengurangi pemborosan, lalu desain ulang produk, modifikasi desain untuk mengurangi konsumsi material. Strategi reduce ini dalam manajemen logistik industri itu berfokus pada pengurangan limbah dan efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini dapat dilakukan melalui optimasi proses, koordinasi rantai pasokan, serta desain ulang produk yang lebih ramah lingkungan. Kita ke recycling, yaitu daur ulang. Ada tiga, yaitu identifikasi bahan, implementasi sistem daur ulang, lalu kolaborasi rantai pasok. Jadi kita identifikasi dulu bahan, kita klasifikasikan, lalu kita implementasikan sistem daur ulang apa yang cocok dengan hasil identifikasi tersebut. Lalu kita kolaborasikan eh, kayak pemasok, produsen, atau pihak-pihak terkait, distributor itu dalam program daur ulangnya supaya itu tercipta siklus yang material yang efektif. Lalu reusing atau penggunaan kembali produk dan komponen. Ada beberapa penilaian, lalu perbaikan dan rekondisi, lalu remanufaktur. Inspeksi dan penilaian, apakah barangnya masih layak untuk digunakan kembali? Lalu perbaikan dan rekondisi, apabila barang yang tidak layak, apakah bisa diperbaiki dan dikondisikan ulang? Lalu di remanufaktur, apakah itu sudah terlalu parah? Makanya kita perlu proses tambahan untuk memproses produk tersebut supaya kita bisa pakai kembali. Di sini ada studi kasus implementasi 3R di perusahaan manufaktur. Sebuah perusahaan manufaktur elektronik Jawa Tengah telah berhasil mengimplementasikan konsep 3R dalam manajemen logistik mereka. Melalui upaya ini, perusahaan berhasil mengurangi limbah produksi hingga 30% dan meningkatkan penggunaan komponen daur ulang sebesar 45%. Proses implementasi ini dimulai dengan melakukan audit menyeluruh pada alur material dan identifikasi titik-titik pemborosan. Jadi di audit seluruh dari materialnya. Lalu kita identifikasi titik-titik pemborosan atau proses-proses yang tidak optimal dan tidak maksimal sehingga tidak tercapainya efisiensi. Lalu kita dari tim proyek merancang strategi 3R ini dan disesuaikan dalam prosesnya. Apa sih tantangan dan hambatan dalam penerapan 3R ini? Yang pertama, kompleksnya rantai pasok, lalu investasinya, lalu kepatuhan regulasinya, peraturan budaya, kompleksitas rantai pasok, karena ini mengintegrasikan proses 3R, itu melibatkan banyak pemangku kepentingan, banyak juga stakeholder yang terkait yang ikut dalam uh, 3R ini, dapat menjadi tantangan tersendiri. Lalu investasi awal penerapan 3R ini membutuhkan investasi yang signifikan terutama bagi UKM dengan keterbatasan modal khususnya di ruang lingkup UMKM. Kepatuhan regulasi. Peraturan harus mematuhi berbagai peraturan lingkungan yang seringkali berubah dan menghambat implementasi 3R. Perubahan budaya, mengubah pola pikir dan budaya organisasi untuk beralih ke praktik 3R seringkali menjadi tantangan tersendiri. Jadi di sini karena adanya hambatan dan tantangan, perlu juga peran teknologi dan inovasi dalam mendukungnya. Itu ada otomasi dan digitalisasi, lalu inovasi desain produk, platform ekonomi sirkular, lalu analisis datanya dan visibilitasnya. Jadi apa sih manfaat 3R ini? Dari kita tadi bahas latar belakangnya, kita bahas komponennya, alurnya, tantangannya, hambatannya, tersolusinya, dan ini manfaat dan dari penerapan 3R tersebut, yaitu keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha, lalu perlindungan lingkungan untuk alam, dan tanggung jawab sosial untuk masyarakat. Ini daftar pustakanya atau jurnal-jurnal terkaitnya.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.